Warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, ini saya tidak membahas masalah hukum dulur, tapi saya membahas tentang perjalanan berapa jauh yang ditempuh, waktu dan lokasinya, dan juga tempat-tempat yang nanti saya lewati. Ini kebetulan saya ada urusan di Jakarta, di Bekasi tepatnya. Ini saya naik kendaraan roda 4, ya mobil kecil lah, mobil sejuta umat lah, apa-apa. Yang penting nanti kita lihat. Ini kita mulai start dari rumah saya, itu daerah Nginden. Itu jam 5.15 menit. Jam 5.15 menit. Nah, jadi kita nanti ini masih di kota-kota Surabaya. Kita lihat perjalanan dari rumah saya ke Bekasi. Yang jelas melalui jalan tol dulur. Nah, ini kita masih di Jemur Sari, perempatan Jemur Sari. Ini nanti kita isi bensin yang harus dibutuhkan itu. Untuk premium untuk pertalite itu sampai berapa, terus juga waktu yang dibutuhkan berapa jam. Kalau untuk informasi kemungkinan katanya antara 8 sampai 9 jam, tapi kita lihat. Tapi karena ini nanti itu kita berangkat, ini kan hari Jumat, jadi ada breaknya sebentar untuk sholat Jumat di rest area. Nggak tahu nanti di rest areanya di daerah mana, Semarang atau daerah mana, kita lihat lagi ya. Oke dulur, saya lanjutkan lagi tetap di pojok hukum. Oke dulur, tetap sehat, tetap semangat. Ini kita mulai ya dulur ya. Start di Jemur Sari jam 5.20 menit. Perjalanan dari rumah tadi jam 5.15, sekarang jam 5.20 menit. Oke dulur, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tetap di pojok hukum. Pojok hukum, like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa dulur. Tapi juga ini dulur, nanti berapa liter premium dan juga waktu yang kita tempuh antara Surabaya ke Bekasi atau Jakarta juga, terus dari Bekasi ke Surabaya. Yang jelas melalui jalur tol, nanti habisnya tol sampai berapa kita lihat. Nanti pakai, yang jelas pakai e-money dulur. Oke, ini saya isi dulu di SPBU Jemur Sari. Kita full tank untuk premiumnya ya dulu, untuk pertalite-nya. Oke, sampai ketemu lagi. Ini kita mau mengisi bahan bakar dulu di SPBU Jemur Sari dulur. Ini kita nanti pertalite kita isi full tank ya dulur. Saya sudah ngisi pertalite ini dulur. Kita isi pertalite aja, nggak usah pertamax, nggak apa. Ini pertalite aja. Ini saya isi 252 uangnya. Kalau untuk liternya
berapa liter ini. Saya coba berapa liter. 29. Hah? 29. 29. Ya. Ini kebetulan mobil saya kemarin sudah saya isi sekitar 100.000. Nah, ini mungkin saya isi lagi 250.000 ya, atau sekitar 30 liter. Jadi sekarang full tank dulur. Ini menunjukkan, lihat ya, kondisinya full tank. Jam 5.28, kilometernya 52.199. Kita catat dulur ya, kilometernya 52.199. Ini perjalanan dari Jemur Sari ke Bekasi. Terus untuk pertalite-nya, bahan bakarnya itu sekitar saya isi 250.000, juga sudah saya isi sebelumnya tadi malam 100.000. Jadi kurang lebih antara 350.000. Kita lihat nanti kira-kira memakan bahan bakar berapa liter perkiraan, terus jarak tempuhnya berapa kilo. Ini 52.199. Terus jamnya juga 5.30 ya, kurang lebih antara jam setengah 6 lah dulur. Kita lihat nanti. Oke dulur, saya lanjutkan lagi. Ini sudah sampai pertigaan Jemur Sari, yaitu tepatnya di Jalan Ayani. Kita sudah sampai di bundaran Waru dulur. Jam menunjukkan 5.37, kilometer 5220. Jadi kurang lebih antara 5 kilo dari Jemur Sari tadi, SPBU Jemur Sari. Nah, ini kita sudah mau memasuki Bandara Juanda, Gresik, Malang, Mojokerto lewat jalan tol. Kita langsung masuk ke jurusan tol Sumo, Surabaya Mojokerto, disingkat Sumo dulur. Ya, jadi dulur-dulur yang mungkin dari luar kota yang belum tahu, ya ini bisa membawa informasi saja, membuat informasi dan juga guide lah, istilahnya guide itu pendamping lah, pendamping. Nah, ini kita ambil jalur yang Taman Bungurasi Mojokerto, Surabaya Mojokerto, jadi lurus dulu. Ini dari bundaran istilahnya bundaran Waru, ini perbatasan Surabaya Sidoarjo ini dulu. Nah, ini kita cari jalur sebelah kanan, jangan sampai keliru. Ini ada Surabaya Mojokerto, Surabaya Gempol, Gresik, Pandaan. Kita cari yang jalur lurus dulu. Nanti kita lihat kira-kira untuk Surabaya Mojokerto berapa yang biaya yang dibutuhkan untuk e-money-nya. Ini yang lurus kanan dulu ya, jangan keliru sebelah kiri, ke Malang kalau kiri. Ini dulur. Oke. Ya, lurus terus saja. Jangan sebelah kiri lagi. Ini ke Gresik. Atau ke Surabaya Gunung Sari, kota satelit. Nah, ini kita sudah masuk ke jalur tol ini dulur. Biasanya jadi jalur tol ini kecepatan minimal 80 kilo dan untuk maksimalnya kurang lebih antara 100 kilo. Biasanya seperti gitu. Ini kita 80 kilometer per jam kecepatannya. Kita nanti perjalanan ini jangan disamakan dengan perjalanan pakai mobil-mobil yang kecepatan tinggi atau cc besar dulu. Kita cc yang 1300 saja. Mobil biasa aja, mobil family. Jadi kurang lebih kecepatannya antara 80, 100, 120 paling tidak seperti itu. Karena kita juga santai dulur.
Jakarta ini nggak terlalu ngejar setoran kalau orang bis bilang. Nah ini lewat jalur tol sudah. Ini masih pagi, pukul 5.40. Jadi saya tadi kan berangkatnya 5.15 dari rumah itu tadi dulu, dari depan rumah. Kalau saya di sini sudah masuk tol Sumo. Ini sudah kurang lebih di daerah perbatasan Surabaya Sidoarjo. Ini sudah 541 dulu dengan kilometer 5220.8. Seperti itu. Oke dulur, saya lanjutkan lagi perjalanan berikutnya. Siap. Gerbang tol Warugunung. Nah ini sudah mulai dulu. Gerbang tol Warugunung. Ya menunjukkan 542. Ini nanti kita lihat berapa biayanya. Ya kita tempelkan di sini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Warugunung. Rp121. Bukan. Aduh, sisa. Oh, 1 juta. Ya. Biayanya saya tadi belum baca dulu, maaf, nanti kita lihat aja di masuk jalan tol berikutnya, pintu masuk jalan tol berikutnya. Kemungkinan antara 30.000 kalau nggak salah. Ya dulur, kita sudah melewati Mojokerto tadi. Terus sekarang pukul 6.12 menit. Ini sudah memasuki wilayah Jombang dulu. Ini rest areanya kecil, Jombang, nggak terlalu besar. Makanya kita kenceng aja, lurus saja. Kita teruskan saja perjalanan ini. Tadi saya dengan kecepatan sekitar 100-140 lah, kurang lebih. Sekarang sudah 6.13 menit. Ya nanti saya akan upload lagi, ceritakan lagi di kota-kota selanjutnya. Ini setelah Jombang biasanya Kertosono. Setelah Kertosono Nganjuk, terus Madiun. Ya Nganjuk, Caruban, Saradan, Madiun. Terus langsung kita melewati dari Jawa Timur, baru Jawa Tengah. Ya ini alhamdulillah perjalanan kita lancar ya hari ini, karena saya berangkatnya memang pagi setelah sholat subuh tadi. Oke dulur, terima kasih. Tetap selalu stay tune terus, jangan meninggalkan tempat ini untuk menambah pengetahuan wawasan mungkin dulur-dulur yang mau perjalanan dari Surabaya ke Jakarta atau dari Jakarta sebaliknya. Nanti kita buat lagi video lagi yang dari Jakarta ke Surabaya. Oke, sampai ketemu lagi. Tetap stay tune ya dulur. Ya ini kecepatan 140 dulur. Mobil Xenia 2014 mengalahkan Pajero Sport plat nomor 3 di belakang tadi sudah 12. Ini Jombang 4 kilo, Kertosono. Setelah Kertosono Nganjuk.
Top Marco Top Pojok Hukum. Oh, sudah perjalanan hampir setengah memasuki Ngawi. Nganjuk sudah kita lewati. Jadi Ngawi kita enggak melalui Madiun, jadi langsung Ngawi ini jalurnya. Ini kita lurus saja ke barat, Nganjuk, Kediri, Blitar. Nah ini udah perbatasan antara Ngawi, Karanganyar, Surakarta. Jadi kita udah mau memasuki wilayah Jawa Tengah. Jam menunjukkan pukul 6.40 pagi. Ya, ini cuaca kita sedikit gerimis ya. Cuaca agak-agak hujan-hujan rintik-rintik. Tapi perjalanan kita dalam dari Surabaya ke sini tadi cukup lancar sekali. Kecepatan kurang lebih antara 120 ya 130, 120, 140, 110 segitu. Paling kencang tadi 140 kita. Ya saya kira nanti saya upload lagi ya. Jalanan lagi selanjutnya. Ini mau memasuki perbatasan Jawa Timur ke Jawa Tengah. Tepatnya ini di Ngawi dulu, setelah Ngawi mungkin langsung nanti ke Karanganyar. Oke dulur, saya lanjutkan lagi. Ini kita sudah mau memasuki perbatasan antara Jawa Timur, Jawa Tengah, yaitu tepatnya di rest area kilometer 627, 628 kabupaten, masing-masing kabupaten Madiun Ngawi lah. Nah ini kita istirahat dulu sejenak. Kalau untuk drivernya udah siap sebetulnya, tapi kita lihat kondisi mobil juga karena sudah perjalanan lebih dari 2 jam lebih, 3 jam, sambil cari sarapan kita ya. Rest area daerah Madiun kilometer 628. Cari sarapan, ada pecel Madiun, ada soto Madiun, ada gudeg Madiun. Nah ini kita cari tempat. Ini jam menunjukkan pukul 6.23. Rest area. Nah ini masih ya, sini aja. Ya, kita turun. Saya sudah dari rest area tadi, sempat istirahat cukup lama, makan, sarapan, terus juga ya santai-santai, foto-fotoan dan lain sebagainya di rest area 628 tadi, perbatasan antara Jawa Timur, Jawa Tengah. Nah sekarang ini saya akan melanjutkan. Tadi pukul 6
50-an lah, 50-an kalau tidak salah tadi. Terus sekarang sudah 751 ya, cukup lama juga dulur saya istirahat di sana. Tapi nanti kita potong aja. Yang jelas saya perhitungkan nanti berapa berapa waktu yang dibutuhkan dari Surabaya ke Jakarta dengan kecepatan kurang lebih antara 110, di atas 100, 110, 140 kurang lebih seperti itu. Jadi 120, 110 seperti itu dulur ya. Ya, saya akan lanjutkan lagi. Ini sudah start, sudah mulai di kilometer 6 ya. Ya dulur, jangan lupa like, comment, share, subscribe. Pojok hukum dulur, pojok hukum. Nanti saya juga ada rencana dulur. Rencananya saya akan berhenti di rest area yang katanya viral. Katanya rest areanya luas, lebar, luas, terus fasilitasnya juga bagus, katanya seperti itu. Ini dari teman-teman yang memberitahukan kepada saya seperti itu. Nah, nanti kita coba, kita ke sana. Walaupun ini pengalaman baru, mungkin lain-lainnya juga banyak yang tahu, tapi kita coba secara nyata bagaimana, apakah benar yang dikatakan yang viral itu seperti itu. Rest areanya besar, fasilitasnya lengkap, dan lain sebagainya. Itu di daerah kilometer nggak tahu saya, yang jelas dekat kota Semarang, daerah Semarang, Jawa Tengah dulu ya. Oke, sampai ketemu lagi di rest area depan, yaitu rest area Jalan Semarang tadi ya, kota Semarang tadi ya. Dulur, kita sudah sampai ke daerah Boyolali. Boyonya Lali, jadi Jawa Tengah ini dulur. Ya, dekat dengan Bandara Solo lah. Sudah melewati itu. Tapi saya masih belum menemukan tujuan saya tadi, rest area. Katanya di daerah Salatiga, Semarang, daerah seperti itu. Kalau saya lihat di Google, kemungkinan wilayahnya daerah Salatiga tadi, kurang lebih kilometer 400-an lah, 451 segitu. Nah, sekitar segitulah. Nah, nanti kita lihat saja, tapi belum menemukan. Tadi ada rest area, cuman rest areanya kurang seperti yang di Google. Kalau yang di Google kan kelihatan ada view-nya, ada jembatan penyeberangan antara rest area dari Jakarta ke Surabaya, terus dari Surabaya ke Jakarta, atau dari barat ke timur, timur ke barat. Jadi ada sambung gitu, seperti itu. Makanya saya penasaran ini. Ini kecepatan saya masih ya di bawah 140 ya, 110, 120, nggak terlalu kencang sekali. Ini masih lurus ke barat terus ya, jadi udah Boyolali. Jadi saya disalip oleh Camry. Tadi sempat stuck dengan Vio tadi, tapi kita kalah tadi. Ya mungkin penumpangnya sedikit, saya penumpang banyak. Oke dulur, saya lanjutkan lagi.
sepertinya sudah mau menemukan rest area yang kita tuju. Kalau tidak salah ini, karena di Google gambarnya seperti ini. Nah, ini rest area. Ternyata dulur, rest area ini berada di antara Salatiga Semarang. Jadi saya awal tadi nyebutkan Semarang, kilometer 456 dulur. Oh, ini saya coba lihat, katanya kok viral. Pengen tahu saya. Lah mana ini parkir? Lah mana ini? Tapi kok sepi. Sebelah sana malah jurusan yang sebelah dari barat menuju ke timur malah yang banyak. Ini saya kira biasa-biasa saja, banyak yang tutup ini. Mana ini rest areanya? Mana? Oh, ada atas ini, ada tempat lewatnya di sana. Oh, biasa saja dulur, gak terlalu viral ya, digembar-gemborkan aja di media mungkin awal aja. Nah, gak melebur. Jadi saya nggak berhenti di situ karena ya biasa saja menurut saya, nggak ada yang lebih spesial. Jadi dulur sekarang tahu kan, cuman ada jembatan penyeberangan gitu di atasnya. Jadi penumpang atau yang istirahat itu bisa pindah jalur ke sana, ke rest area satunya. Karena mungkin di rest area satunya itu ada masjid. Jadi kemungkinan bisa sholat di masjid sebelahnya sana. Ini kita langsung lanjutkan lagi. Let's go ke arah tujuan kita akhir adalah Bekasi, Jakarta. Yes, semangat, semangat. Kecepatan 120. Ya, sini jalan turun. Wow. Kita khawatir dulur, ban kita, roda kita kan juga muatan kita terlalu banyak. Mobil kita juga mobil yang umum, kendaraan umum, jadi bukan kendaraan besar, jadi standar saja dulur. Tapi view-nya terus terang aja, view di sini ya lumayan bisa menghibur dulur-dulur di pojok hukum semua ini. Nah, ini view-nya juga banyak perbukitan, terus jalannya juga naik turun, cukup lumayan. Nah, ini, oh iya, Salatiga dulur. Ini pastinya Salatiga. Ini ada tulisan Salatiga di sini. Nah, ini Salatiga. Jadi bukan salah 2, salah 3, bukan salah 5 atau salah 10. View-nya lumayan bagus. Ini masuk Jawa Tengah dulur. Kita perjalanan, karena ini tadi kan saya awal itu mau nyampaikan, mau merencanakan perjalanan berapa jam dari Surabaya ke Bekasi atau Jakarta. Tapi karena mungkin saya tadi banyak istirahat di daerah Madiun sana, jadi kemungkinan ini nanti kita potong saja. Kurang lebih saya tadi istirahat setengah jam, tempat makan tadi, buang air kecil. Nah, kalau sekarang sih jam menunjukkan tadi berangkat dari Surabaya jam 5:30 dari rumah, daerah Inden. Terus keluar dari pintu tol Waru, Bundaran Waru ya, istilahnya Cito itu, masuk tol Sumo
itu kurang lebih pukul 5.45 atau 5.30 lah, sekitar segitu. Nah sekarang sudah 9.42. Ini view-nya, lihat dulu, view-nya cukup menghibur. Penumpang sini, tapi ya kita harus selalu waspada dulu. Kecepatan juga harus kita perhitungkan, terus juga kondisi ban juga harus benar-benar safety ya, demi keselamatan lah bersama. Sambil nanti saya betulnya ada rencana dulu tadi di rest area yang tadi, rencana saya mau istirahat, mau membahas tentang pojok hukum. Nggak tahu membahas tentang apa, nanti kita lihat di pertanyaan-pertanyaan subscriber maupun pertanyaan dari netizen. Tapi ternyata di rest area yang didengung-dengungkan, dikabarkan viral tadi kok kurang sip, kurang mantap gitu dulu. Mungkin nanti kita istirahat di rest area daerah Jawa Barat sana, atau di daerah mana, Tasik atau daerah mana, nanti kita lihat. Memang perjalanan darat ini saya baru setir sendiri. Sebelumnya saya lewat udara, tapi ini saya coba lewat darat. Makanya saya kepengen tahu, ini pengalaman lah buat saya. Tol lintas Jawa ini bagaimana. Rencana juga mau tol lintas Sumatera juga, tapi dengan kondisi keadaan insya Allah mobilnya juga harus yang lebih oke dulu, insya Allah, mudah-mudahan saja. Oke dulur, saya lanjutkan lagi nanti setelah mau mendekati rest area, atau mungkin ada momen-momen yang spesial, nanti saya kabari lagi. Oke dulur, saya kira gitu aja. Assalamualaikum. Ada jembatan menarik dulur, itu daerah Batang ya, Mas Ian. Batang antara Semarang, Pekalongan, jembatan apa ini nggak tahu. Jembatan Kalikuto. Nah, jembatan Kalikuto ini. Sungai besar, mungkin sungai dengan Solo apa-apa saya yang membentangkan Jawa, Laut Jawa. Ini lurus. Kita masih kurang Jakarta 382 km dari titik sekarang ini. Jembatan Kalikuto tadi, yang tadi itu Batang lah, tol Batang Semarang. Terus lanjutnya lagi nanti ya. Tapi kita break nanti ya. Ini pukul 10.40 dulu. Nanti tepat pukul 11 kalau kita menemukan rest area, saya mau istirahat break sejenak sampai jam 1 mungkin, karena saya melaksanakan sholat Jumat dulu. Pas sekarang harinya hari Jumat. Kita berhenti dulu sesuai janji saya tadi di rest area kilometer 381, sambil kita cari masjid. Nah, ini enggak tahu rest area apa ini namanya. Batang ya? Batang masih ada. Oh iya, Batang, rest area Batang masih ada. Kita cari yang dekat dengan tempat
tempat masjid. Ada enggak masjid di sini? Mudah-mudahan ada. Kalau makanan banyak di sini. Mulai dari makanan kecil, tahu Sumedang, baju-baju Pekalongan, batik-batik, restoran, komplit. Tapi ada masjid besar. Alhamdulillah. Ini bisa nggak parkir di sini kita? Bisa apa enggak ini? Kayaknya bisa ya. Ini kita mundur aja. Ya, parkir di sini. Dekat dengan masjid besar ini kayaknya. Tadi ada masjid besar. Masjid Assalam. Namanya Masjid Assalam. Ya, ada Pring Sewu juga di mana-mana ini Pring Sewu ini. Pring Sewu itu jual bandeng, pepes bandeng itu lah. Nggak tahu. Ya, sambil istirahat. Jam menunjukkan pukul 10.55. Ya, jam 11 saya istirahat dulu dong. Ya, dulur. Sambil nanti sekitar setelah sholat Jumat baru kita lanjutkan lagi perjalanan. Betulnya kalau mau terus bisa, tapi ini karena ada sholat Jumat wajib, jadi kita break sejenak sambil rehat-rehat, sambil jalan-jalan di daerah sini santai dulur. Oke dulur, tetap like, subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai ketemu lagi nanti, kurang lebih antara 1 jam 1 jam setengah lagi, tapi nanti saya potong ya. Terima kasih dulur telah mengikuti video saya di Pojok Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sudah istirahat, kondisinya sudah mulai fit lagi, lumayan. Ya, 1 jam saya istirahat di Batang, ya perbatasan antara Semarang dengan Semarang dengan Pekalongan. Semarang dengan Pekalongan. Sebelumnya ngisi bensin dulu. Mana bensin? SPBU. Udah lumayan bensin. Bisa kita isi wes. Kita Indonesia ya. Ini kilometer 360 berapa ini? 2 kalau tidak salah. Wes, udah nanti saya lanjutkan lagi. Kita sudah sampai di Brebes. Nah, ini Brebes. Jadi habis Tegal terus Brebes. Ini Brebes ini nanti kurang sekitar 20 kiloan. Ini sudah perbatasan antara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. Nah, yang jelas Cirebon lah. Nah, jadi kurang lebih antara 30 atau 450 kilo sudah ke Cirebon. Ini
cuacanya hujan, ya sedikit-sedikit hujan, tapi tetap lancar, jalan-jalannya juga lancar semua. Jadi sekarang posisi saya di daerah Brebes yang terkenal telur bebeknya itu, telur asin. Tadi sempat di rest area, tadi banyak orang jual telur asin yang dibakar di hitam-hitam. Jadi kilometer 276. Nanti kalau sudah sampai di perbatasan antara Cirebon dengan Jawa Jawa Tengah dengan Jawa Barat, antara Cirebon lah, itu nanti kita beritahu lagi ya. Oke, saya kira gitu aja. Cukup. Kita sudah di tol Cikopo Palimanan. Nah, ini perbatasan antara Jawa Tengah, Jawa Barat. Ini sudah mau ke Jawa Barat, sepertinya nggak tahu ini sudah Jawa Barat. Jadi kurang lebih ini sudah kilometer 239 dari Surabaya ke Jakarta Bekasi. Terus jam menunjukkan 2.12. Kita memang santai ya. Tadi saya ralat saja. Memang untuk perjalanan ini saya santai. Sebenarnya rencana sih langsung aja lempeng aja, bisa diperkirakan perjalanannya sampai 8 sampai 9 jam. Tapi karena saya juga melihat kondisi mobil, terus keluarga juga, terus saya ada sholat Jumat tadi, istirahat, macam-macam, banyak saya berhenti di rest area. Tadi beberapa kali saya berhenti di rest area. Jadi untuk tol ini istilahnya tol namanya Cikopo Palimanan. Jadi belum sampai ke Jawa Baratnya, mau sampai Jawa Barat. Tapi perlu saya beri masukan ya. Ini jalan di sini sangat buruk sekali. Tol mulai dari tol Trans Jawa, mulai dari Surabaya tadi sampai dari Solo, dari Brebes itu bagus tolnya, karena pakai cor. Tapi di sini sudah pakai aspal. Ini mungkin ya karena tol lama ya. Jadi banyak lubang-lubang, perlu hati-hati. Mungkin dulur-dulur yang melewati sini perlu hati-hati sekali. Karena apa? Karena banyak, kalau tidak waspada, ini banyak tuh jalannya bergelombang, terus banyak lubang-lubang, tambal-tambal. Ini tadi saya sempat kena lubang juga. Saya khawatir juga roda itu bisa rusak kalau seperti ini, bahaya juga. Jadi kecepatan 120 jangan sampai harus waspada. Mendingan di bawah 120 lah, kurang lebih ya 100-an, 100 atau 90 boleh. Kecuali kalau memang kondisi mobil yang shockbreakernya memang benar-benar bagus, bannya juga bagus, mungkin, atau mobil yang kapasitas cc besar itu boleh juga, tidak masalah. Karena memang jelek sekali, saya terus terang aja jelek sekali ini jalan di sini. Saya sampai heran, ini tol kok nggak pakai cor gitu. Tapi setelah saya dipikir, oh ini tol lama. Jadi kalau tol lama ya maklum ya, dulu pakai aspal. Kalau aspal ini kan memang tidak panas sih, di ban tidak panas, di roda itu tidak panas. Tapi ya gitu, memakan karet ban itu. Ini saya baca Ciledug
Kuningan 500 meter. Nah ini ada pintu tol Ciledug. Pintu tol Ciledug. Kecepatan masih normal saya. Jarang sekali saya di bawah 110 itu jarang. Mesti rata-rata 120. Ini Cirebon. Nah ini Kuningan. Jadi saya lanjutkan lagi perjalanan saya. Nanti ada momen-momen atau yang perlu saya sampaikan, informasi yang perlu saya sampaikan, nanti saya video lagi. Oke dulur, jangan lupa tetap like. Ini sudah sampai di, betulnya sudah melebihi ya dulur, sudah melebihi dari Jawa Tengah, sudah memasuki Jawa Barat, tepatnya di Kanci Palimanan, Margasari, Jatibarang, di kilometer 222 atau 217 lah. Kita sudah melebihi tadi. Tempat tadi saya tadi tidak baca daerah mana tadi, terus langsung aja di sini. Ya cuaca mendung-mendung, hujan rintik-rintik. Terus jalan itu yang saya sayangkan, untuk jalan banyak yang rusak dulu, lubang-lubang, tambalan. Walaupun itu kecil-kecil, tapi tetap kalau di tol itu membahayakan dulu, membahayakan pengemudi. Karena apa? Karena memang dengan kecepatan tinggi, lubang kecil pun itu sangat berisiko. Bisa ban meletus, bisa sampai menghindari itu selip dan lain sebagainya. Ya saya minta tolong supaya ya Jasa Marga atau Dinas Perhubungan segera merespon. Kalau saya yang memberikan masukan seperti itu, supaya merespon. Ini ya Kanci Astana Japura, Kuningan, Bandung, Jakarta, Cirebon. Nah ini tolnya. Ya. Mungkin dulur-dulur sudah banyak yang pengalaman ya lewat sini. Tapi bagi dulur-dulur lainnya mungkin ada juga yang belum tahu. Palikanci namanya, Palikanci. Ini tol lama tuh, betulnya dulu. Jadi sambungan antara tol Trans Jawa, terus sampai ke ini Palimanan ini. Saya diberitakan kalau tol Palimanan ini padat ya, biasanya padat. Mau arah ke Bandung, mau arah ke Jakarta. Terus ada juga berita-berita yang tidak mengenakan seperti kecelakaan dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan image seperti itu tidak lah. Ini kita lanjutkan lagi. Ini sudah mulai agak padat jalannya, banyak truk-truk bermuatan berat, kontainer, truk gandeng, peti kemas dan lain sebagainya. Kecepatan tetap saya di 110-120. Oke dulur, saya lanjutkan lagi nanti depan lagi sampai mana saya sampaikan lagi. Oke dulur, terima kasih. Oke dulur, kita sudah sampai gerbang tol Palimanan. Palimanan
Ini kita sudah memasuki gerbang tol Palimanan, Jawa Barat, dulur. Palimanan itu. Jadi pojok hukum tidak hanya membahas hukum saja, tapi membahas tentang pengalaman perjalanan. Memerlukan informasi berapa ini tarifnya, dari mana tadi saya itu. Tempel di sini 212.500 dari mana tadi ya? Ini pokoknya daerah Jawa Tengah sana, Brebes masih sana, Pemalang atau apa. Nanti totalan aja, nanti saya kasihkan tarif-tarifnya, saya beritahukan. Yang jelas Jakarta Surabaya Jakarta kurang lebih tol antara 600-an 600.000 lebih lah. Kalau untuk bahan bakar kurang lebih antara 500-an lah, 1 juta lah, 1 juta lebih, 100. Wih, bawa pisang, bawa apa sih? Ini cuacanya sudah hujan ya, walaupun enggak hujan lebat ya, tapi tol Cipali ini menuju arah Bekasi, menuju arah Jakarta, Cikampek, ini banyak pekerjaan tol, termasuk pengecoran, terus termasuk perbaikan. Jadi sangat berhati-hati, dulur, kalau melalui lewat jalur ini tuh. Ini seperti ini pasti adanya jadi terganggu, apalagi dengan kecepatan tol Cipali ini kan terkenal tol yang lurus saja, terus kecepatannya banyak yang tinggi-tinggi, kecepatan tinggi melalui tol Cipali ini. Nah, kemungkinan ya perlu waspada di daerah tol Cipali. Ya bukan rahasia lagi ya tol Cipali itu. Mungkin dulur-dulur orang Jakarta, orang Jawa Barat, Subang, banyak yang tahu lah tol Cipali itu bagaimana. Makanya saya pesan saja, kalau melalui jalan tol Cipali ini ya harus ekstra hati-hati. Atur jarak, jaga jarak dengan kendaraan di depan, terus juga jangan terlalu kencang, paling tidak di bawah 100 km per jam lah, jangan di atas 100 km per jam. Nah, ini kilometer 87 tol Cipali, mau sampai ke tol Cikampek. Jadi tempat saya berhenti di tol Cipali, ada rest area Cipali, terus ini ada rest area lagi di kilometer 85. Cuacanya memang kurang mendukung ya. Dalam perjalanan tadi cerah, mendung, cerah, hujan rintik-rintik, tapi sekarang sudah mulai hujannya agak lebat, mendekati sore atau malam hari, karena jamnya menunjukkan sudah pukul 5.22. Jadi seperti itu ya, ini sebagai
tambahan informasi saja dulur. Mudah-mudahan dulur lebih berhati-hati kalau melalui jalur di sini. Banyak-banyak yang waspada lah. Oke dulur, terima kasih. Nanti kita akan informasikan lagi untuk keluar tol Cikampek. Kebetulan di pojok hukum ini ada acara talk show ya, pojok hukum di daerah Bekasi sana. Tapi saya diundang di Bekasi Selatan, tapi keluarnya nggak bisa ke Bekasi Selatan, nanti keluar dari Cikampek tol ngambil ke arah Bekasi Timur. Nanti kita cari, saya belum tahu, nanti kita bisa kontak-kontakan. Terima kasih dulur, salam pojok hukum. Ini sudah sampai tol Cikupu Palimanan ya, tapi sudah mau ke Subang ini. Sudah ke Subang, ini ada perbaikan jalan tol, jadi jalannya agak terganggu ini ya. Terus apalagi licin. Jadi supaya hati-hati untuk awal-awal bulan-bulan Januari, mungkin Februari 2021 ini sudah selesai mungkin pembangunannya. Jadi ini mau ke Subang, arah Subang, dulur, arah Subang. Tapi banyak pembangunan pelebaran jalan tol dan pembangunan jalan tol lagi yang baru. Nggak tahu ke arah mana ini. Yang jelas daerah sini sudah mulai cukup padat, arah ke Jakarta, baik ke arah Subang maupun ke arah Jakarta. Jadi supaya berhati-hati dulu. Oke, Bakar, Bandung. Jalannya juga banyak yang rusak, diperbaiki karena aspal, jalan tol yang lama, aspal padat dan berisi. Nah ini rest areanya yang kilometer 62, masih cukup lama ini, 50. Kecepatan rata-rata di sini melebihi dari 100 kalau saya nilai. Ini karena apa saya perkirakan, ini kan tidak lebih dari 60 sampai 80 km per jam. Tapi orang Jakarta kalau ada kesempatan seperti ini tidak sabar. Jadi seret salib sana, salib sini, sabet sana, sabet sini. Tempat kilometer 50 yang tol Cikampek, tol 50 ini ya perlu saya informasikan, mungkin dulu ada yang lebih tahu ya, tahu ini adalah tol Saksi Bisu. Terbunuhnya, saya bilang terbunuhnya 6 anggota FPI Front Pembela Islam pada saat mengawal Habibnya ketua FPI Habib Rizik Syihab. Jadi sini tol 50 ini 54
terus 50. Nah ini coba tol, kita lihat bersama-sama di saksi bisu 50 menurut keterangan daripada pihak berwajib di tol 50 lah sini tempatnya. 53. Oh masih muter-muter ini lah. Oh, 53 masih lama ya. 55 tadi, 53, 50 padat sebetulnya daerah sini. Ini tol sini ini nggak pernah sepi. Kalau terjadi tragedi atau terjadi kekacauan di daerah sini pastinya macet. Walaupun jam 1 malam, pagi, dini hari atau jam berapa saja pasti terjadi kemacetan. Lampu yang buri ya. Yang buri apa? 52. Nah ini 50. 52 masih sana ya. Jauh sekali masih. Cikampek itu terkenal dengan pabrik-pabrik ya, gudang kendaraan bermotor, bergudangan, terus pemakaman muslim terbaik lagi. Cikampek. Ini ada rest areanya. Kaliman 2, Cikun, gila, kayak Surabaya, kayak apa? Tuh, rest area, mepet, gak ada yang tahu. Dengar suara tembakan letusan toh dari sini, toh. Terlalu jauh. Dari masa itu ada jembatan lain atas ya. Titip bantu aksi. Nomor ya. Satu, dua atasnya ada. Nah ini tol 50. Nah ini tol 50. Di sini nih tol 50. Jadi ada jembatannya. Tol 50. Nah di sini ini ada CCTV yang saksi bisu ini. Tahu ini CCTV ini sebetulnya. Nah daerah sini nih tol 50 ada apa tempat bekas rest area tadi tidak terpakai di situ. Mungkin di situ, mungkin di sini. Nah, kita tidak tahu ya. Itu menurut berita. Oke dulur, kita lanjutkan lagi ke Bekasi Barat. Tujuan kita ke Bekasi Selatan. Jalan ini Bekasi Barat. Nah, Bapak, kita keluar dari tol Bekasi Barat. Cikarang.
padat sekali di daerah sini. Luar bayar lagi. Gila. Gila. Lewat bawah aja pulang. ngejak gelut. Kita jalan, udah kita langsung cari Google Map aja. Nanti tolong ini divideokan Bun. Kita lurus saja, kasih barat, selatan, kiri. Barat, selatan, kiri. Bekasi Barat, kita Bekasi Barat, Karawang, Rengas Dengklok, kawasan industri. Lambat tulisannya, memang sangar ya kalau daerah sini nih. Oh, banyak tol-tol, banyak ini. Memang sangat-sangat. Cikarang Pusat, Jakarta Bogor, atas tol, samping tol, bawah tol, semuanya serba tol. Kendaraan juga padat, banyak. Atas ada apa, jembatan tol juga, jalan layang tol, samping juga dibangun. Ini padat merayap, memang kawasan industri daerah sini, Bekasi sini, Bekasi kawasan industri, wisata kawasan Bekasi. Oke, nanti saya lanjutkan lagi dulur. Ini jalannya macet soalnya. Udah selesai. Kayak kamera itu loh, wong.
tadi di Cikampek, terus sebentar aja ya ambil gambarnya. Terus sudah Bekasi ini udah arah mau ke Bekasi Timur, tapi jalannya cukup padat. Seperti ini kondisinya jalan. Udah ke Bekasi Barat, keluar jalur tol arah Bekasi Barat ke kiri ya, ke kiri. Jadi betulnya kita sudah sampai Jakarta, dari Surabaya ke Jakarta tadi sore, tapi kita muter-muter di Bekasi dulu. Tadi sore itu sekitar jam-jam 4:30 kita udah sampai Jakarta, tapi tujuan kita ke Bekasi. Jadi kita muter-muter, sempat muter-muter dari Cikampek tadi, terus sekarang ke Bekasi Jalan Ayani ini sudah ketemu pada pukul 6.38. Jadi kurang lebih seperti itu. Ini sudah keluar tol ya. Kita mau cari Jalan Jenderal Ayani dulu. Sudah selesai.